Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana dari kelas 2G dengan NIM E1C020193. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai paragraf yang merupakan subtopik dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Khairus Bian SPD MA. Baik, di sini sudah terlampir yaitu paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan. Paragraf juga biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya. Dalam satu paragraf terdapat kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan pendukung. Ada juga yaitu paragraf yang baik. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf, yang kedua kepaduan paragraf, yang ketiga kelengkapan dan ketuntasan, yang keempat keruntutan, dan yang kelima konsistensi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan yang lain. Ada pula contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan memahami fasilitas dan perkembangan internet tersebut. Adapun yaitu kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang pertama yaitu kata transisi, ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua yaitu referensi. Yang ketiga yaitu substitusi. Yang keempat elipsis. Yang kelima sinonim. Yang keenam antonim. Yang ketujuh hiponim. Yang kedelapan kemeroniman. Yang kesembilan repetisi. Ada juga di sini yaitu keruntunan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Di sini juga ada kelengkapan dan ketuntasan. Yang pertama, aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utamanya sudah tercangkup. Yang kedua yaitu ketuntasan. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek dan semakin jelas informasi yang disampaikan. Di sini juga terdapat konsistensi. Konsistensi merupakan suatu kelengkapan dan kemantapan dalam bertindak. Maksudnya, ketika seseorang konsisten berarti dia merupakan seseorang yang mantap dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus. Di sini juga terdapat yaitu jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran, yang keempat paragraf ineratif, dan yang kelima paragraf dengan ide pokok tersebar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Contohnya, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Penggunaan bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain dan bahkan merugikan diri sendiri juga. Adapun yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang topik kalimatnya terdapat pada bagian akhir. Contohnya, belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu
Persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Ada juga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir. Contohnya, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Ada pula yaitu paragraf interatif. Paragraf yang gagasan utamanya ada di tengah paragraf. Contohnya, meskipun sudah kadaluarsa, kandungan bahan kimia pada obat-obatan yang kita konsumsi tidak akan pernah hilang dan justru akan menimbulkan bahaya jika obat-obatan tersebut dibuang ke sembarang tempat. Oleh karena itu, kita sebaiknya jangan membuang obat-obatan yang kadaluarsa ke sembarang tempat. Sebagai gantinya, obat-obatan yang kadaluarsa tersebut kita kembalikan ke pihak apotek atau rumah sakit untuk mereka hancurkan. Adapun yaitu paragraf dengan ide pokok tersebar, merupakan topik inti pembahasan dari suatu paragraf dalam kalimat utama.